Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita masih berada di HR Rasuna Said. Di siang hari ini proses pembongkaran dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat masih berlangsung, dan di depan kita terdapat dua alat berat yang sedang bekerja ya bahu-membahu untuk melakukan pembongkaran. Kemudian hasil bongkaran nanti akan dibawa oleh dump truck yang disiapkan. Tampak di bagian kanan ya, di bawah sini ada bekas-bekas rumput yang sudah dicabut dari area pembatas, dan sebenarnya area pembatas tersebut di bawahnya adalah saluran air seperti yang ada di sini. Untuk akses menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek ya yang ada di Kuningan, kemudian juga nanti ada Rasuna Said dan juga Setiabudi, namanya itu sudah diperlebar dan tentunya akan membantu masyarakat ya, para pejalan kaki dengan mudah mencapai stasiun untuk menggunakan moda transportasi, baik itu halte Transjakarta ataupun stasiunnya sendiri. Untuk akses ya, kita perhatikan akses bridge dan juga terdapat lift di sekitar sini. Jadi memadai untuk membantu para pengguna masuk ke stasiun, apakah itu para pengguna biasa atau para lansia, ibu hamil yang punya anak kecil, serta para difabel. Nah, di beberapa lokasi di sepanjang HR Rasuna Said sebenarnya jalannya sudah digabungkan antara jalur cepat dan jalur lambat, tinggal ada bagian yang lain yang masih ada pemisahnya. Nah, itulah yang sedang dibongkar saat ini dan sudah mulai ada yang dicor ya. Nah, proses pembongkaran ya baru dimulai di minggu kemarin, kemudian dilanjutkan di minggu ini, dan nantinya jalur cepat dan jalur lambat akan digabungkan sehingga jalan HR Rasuna Said menjadi lebih lebar. Aduh, terkena nih mas Grab-nya. Ini kita tidak tahu kenapa si Dani Tata ini agak mundur di sekitar sini, apakah salah masuk apa bagaimana ya. Nah, untuk area yang dibongkar itu dibatasi dengan barrier beton. Iya, di sini terdapat yang melawan arah. Selalu begitu ya. Ada oknum-oknum yang melawan arah di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian untuk yang sisi jalur lambat ini dibatasi dengan kon dan juga barrier berisi air yang warna merah. Tampak di bagian depan sana ada satu ekskavator mini ya, punya scope atau bucket yang kecil namun bisa menggaruk dari saluran yang ada. Salurannya saluran air ya seperti tadi. Nah, nampaknya itu akan dirapikan lalu akan ditutup kembali, diratakan seperti ini. Udah mulai rata karena sudah ditutup ya. Nanti habis ini mungkin akan di beton lalu di aspal mungkin ya. Kalau yang kita lihat di bagian depan sana itu sudah di beton. Jadi sudah tersambung antara jalur cepat dan jalur lambatnya dan dapat dipergunakan nanti setelah pengerasan ya. Nah, ini proses pengerukan masih ada di sekitar sini bagian bawah, dan ada satu dump truck ya untuk membawa untuk membawa hasil kerukan ke luar dari area pembongkaran. Nah, harusnya seperti ini ya yang di kanan kita. Jadi ada di bagian tengah situ seperti sambungan beton. Di bagian kiri nantinya sebenarnya kalau jalan ini sudah benar-benar lebar ya, sisi yang di kiri ini yang jalur pedestriannya mungkin akan dilebarkan lagi sebagaimana yang ada di sekitar stasiun seperti ini. Kita belum tahu, tapi plannya seperti itu ya rencananya. Yang ini malah sudah ada tanaman di pinggir, kemudian akses menuju ke stasiun di sini masih ditutup ya karena belum dipergunakan kan, mengingat ini langsung masuk ke stasiun ya. Sedangkan akses yang bisa dipergunakan adalah anak tangga yang berhubungan dengan si halte Transjakarta. Area masuk ke stasiunnya di bagian atas biasanya ditutup seperti itu. Jalan di HR Rasuna Said ya seperti ini kondisinya, tidak rata, naik turun, kemudian juga tambalan-tambalan. Ada yang tambal aspal, ada yang ditambal dengan beton. Nah, ini masih pengerjaan di sekitar Gor Sumantri. Yang ini malah sudah dicor ya, sudah dicor. Nah, perbedaan tinggi rendah dengan adanya pembongkaran ini antara jalur cepat dan jalur lambat yang mungkin nantinya akan dibuat seperti ini nih. Ini malah sudah hampir rata ya. Hanya saja aspalnya ada yang terkelupas ya, cukup tipis, mungkin perlu aspal yang lebih tebal, dan itu merupakan komitmen yang kita dengar juga dan sudah dilakukan di beberapa lokasi Pancoran, Kuningan ke arah Cawang dan sebaliknya oleh Dinas Bina Marga DKI. Nah, jadinya seperti ini ya, jalur cepat dan jalur lambat digabungkan, kemudian di bagian tengah nanti ada kayak
kisi-kisi besi yang dipergunakan untuk bisa melihara atau melakukan maintenance terhadap saluran air yang ada di bawah sini. Ya, ini akan siap dicor karena sudah disiapkan itu bondex ya, yang dipotong kecil-kecil lalu nanti dicor dengan konkrit atau semen yang sudah diaduk ya. Kita berada di sekitar Setiabudi. Ini area yang kemarin kita sempat lihat pada saat waktu itu minggu lalu masih dibongkar, sekarang sudah mulai dicor. Berarti sudah bersiap untuk dibeton dan pengerasan setelahnya, lalu mungkin akan diaspal. Jadinya seperti ini harusnya ya, cuman aspalnya ini belum begitu rata. Nantinya semua akan diaspal rata yang sudah kita lihat ya di bagian jalan Harun Said yang di Setiabudi, tapi dari arah utara ke arah selatan yang di seberang sana itu sudah diaspal mulus ya. Nanti kan part 3 dari video ini. Nah, area yang di kanan kita ini masih pengerjaan mirip tadi di sekitar Mega Kuningan ya. Di sekitar sana ada 2 ekskavator memang bahu-membahu melakukan pembongkaran. Satu yang paling unik di sini adalah adanya tiang dari JPO ya di sekitar sini untuk dipakai pengguna tentunya menuju ke arah halte Transjakarta. Namun nantinya apakah akan dibongkar atau bagaimana kita belum tahu, karena tiang yang bawahnya itu berada persis di pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang sedang dibongkar ya. Bagian sini masih dibiarkan terlebih dahulu, tapi tanamannya sudah mulai cabut ya, dipotong, dan tanamannya malah di sini sudah tidak ada. Ini bersiap untuk dilakukan pembongkaran berikutnya. Ya, kita pantau bersama area-area di sekitar sini. Semoga proses pembongkaran berjalan lancar ya. Di sisi barat, yang di sisi timur, mohon maaf kita belum tahu progres dari tiang-tiang monorail yang ada di sana, apakah akan dibongkar atau tidak. Karena belum ada apapun ya update media informasi yang ada tentang jalur pemisah, jalur cepat dan jalur lambat beserta tiang monorailnya di sisi timur ya. Nah, yang ini ya, ini nampaknya akan dihabiskan semua, dibongkar menuju ke arah jembatan yang ke arah utara atau sisi Menteng sana, Tugu Tani dan seterusnya. Di bagian kanan kita melihat layang kereta LRT Jabodebek ya. Di sini layangnya berbelok ke arah Duku Atas karena di sanalah stasiun terakhir yang ada di Jakarta, yang nantinya sebenarnya masih akan ada plan ya untuk diperpanjang menuju ke arah barat. Ke arah baratnya mungkin arah Selipi Grogol ya, cuman nanti kembali lagi kepada keputusan bagaimanakah plan atau rencana perpanjangannya. Karena Jakarta sendiri sudah mulai banyak ya moda transportasi baru, LRT Jabodebek ya, LRT Jakarta yang sudah beroperasional yang nantinya akan diperpanjang. Kita berharap LRT Jakarta bisa diperpanjang juga ke arah Duku Atas. Jadi semua ketemu nih antara KRL, LRT Jakarta ya, LRT Jabodebek, kemudian MRT. Nah, tentunya itu memberikan satu value, nilai untuk menjadikan manfaat ya bagi para pengguna moda transportasi berpindah moda di satu lokasi untuk menuju ke tujuan masing-masing. Kita akan ngecek ya di sini apakah jalan menuju ke stasiun Duku Atas LRT Jabodebek sudah dibuka. Ternyata belum ya, masih ditutup seperti itu dan ada tulisan buntu. Ya, buntu ya. Oke, buntu. Kita mundur ya. Jadi di sana masih ada pagar ya berupa panel seperti itu, kemudian sisi pagarnya dimanfaatkan untuk parkir oleh kendaraan-kendaraan yang ada. Nah, area yang di depan kita, jalannya ini bukan dari arah stasiun LRT Duku Atas, tapi ini jalan yang melingkari hotel atau bangunan yang ada di sekitar sini ya. Area yang di tengah ya, di sini kan ada jalur pemisah jalan. Biasanya di sini kan ada sekolah dan lain-lain, dipergunakan untuk parkir seperti ini ya. Barusan kita melihat ada salah satu pengguna kendaraan yang ganti ban. Nampaknya ini dikempeskan bannya oleh dishub ya. Tadi kita melihat ada dishub di sini, kemudian ada sedikit semacam argumen ya, berargumen antara para pengguna yang parkir di situ dan pihak dishubnya sendiri.
Baik, kita akan masuk ke Jalan Setiabudi yang ada di sini ya. Kita melihat adanya kabel-kabel udara yang semrawut ya. Namun ini bukan jalan utama, tapi paling tidak mungkin bisa menjadi target berikutnya untuk perapian kabel udara yang ada di Jakarta dan dimasukkan ke dalam tanah. Area ini tidak masuk dalam program SJUT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, yaitu berupa terowongan raksasa yang kemudian di dalamnya ditaruh sabdak atau pipa-pipa seperti itu, di mana nanti kabel dimasukkan ke dalam pipa itu jadi semuanya menjadi rapi. Nah, itu programnya ya. Ada beberapa bagian di sini malah mirip pohon ya, jadi kabel digulung-gulung kemudian diikat di sana di tiang ya, pohon kabel. Nah, seperti ini malah bersinggungan dengan si pepohonan ya. Pohon-pohon di sini juga pohon-pohon yang kalau kita lihat ada yang sudah lama ya, dan apabila nanti terjadi misalnya angin kencang dan lainnya, pohonnya tumbang ya, maka kenalah si kabel dan kabelnya bisa putus. Nah, itu mungkin yang diharapkan, salah satu resiko yang harus dihindari dengan adanya penanaman kabel di dalam tanah. Di kiri kanan nih kalau kita lihat ya. Jalan ini, Jalan Setiabudi ini sebenarnya bisa tembus sampai ke arah Jalan Denpasar yang ada di Gatot Subroto. Ya, saat ini sudah sampai ke sana, tinggal nanti agak berbelok. Jadi merupakan jalan alternatif ya bagi para pengendara di HR Rasuna Said yang pada saat ganjil genap tidak bisa melewati HR Rasuna Said, dapat menggunakan jalan ini untuk menuju ke lokasi-lokasi yang diinginkan ya di sepanjang HR Rasuna Said. HR Rasuna Said sendiri banyak sekali perkantoran dan kawasan komersial dan masuk dalam area segitiga emas ya, bisnis distrik lah, Central Business District Jakarta. Kemudian juga ada kedutaan-kedutaan besar yang berasal dari luar negeri, banyak di sekitar sini. Lalu ada perusahaan-perusahaan mungkin kementerian lembaga pemerintah dan lain-lainnya. Jadi dengan itu maka Rasuna Said yang saat ini masih belum rata jalannya, kemudian naik turun dan lainnya, semoga dapat ditata lebih baik. Harapan kita kepada Pemprov DKI yang makin banyak melakukan penataan ya, membongkar kawasan-kawasan yang ada yang menggunakan kawasan-kawasan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah untuk dijadikan misal lahan hijau dan lainnya. Kemudian lagi untuk para pedagang ya, pedagang-pedagang UMKM ya, mungkin dapat dibuatkan lokasi-lokasi khusus sehingga mereka lebih tertata, tidak scattered atau terdistribusi atau sembarangan tempat melakukan jual beli ya, karena tentunya mengganggu keamanan. Terus kalau di satu lokasi tentunya orang akan lebih mudah menuju ke lokasi tersebut dan para UMKM juga dapat menggerakkan perekonomian bangsa dan negara khusus Jakarta. Baik, kita pantau bersama ini part 2 videonya. Salam sehat, tunggu di part 3 bagaimana perkembangan pembongkaran HR Rasuna Said. Salam sukses Indonesia.